Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, ini kan sudah kemarin ya. Pokoknya bahwa di dalam biosintesis apa namanya terpenoid yang karena terpenoid itu apa namanya monomernya gitu, monomernya itu adalah IPP dan DMAPP atau kita sebut sebagai isoprenoid ya. Ternyata IPP itu dibuat dengan dua cara yang berbeda, yaitu yang lewat asam mepalonat dan satu lagi lewat pathway DXP atau DOXP gitu ya. Nah, katanya kenapa mereka melihat itu sebelum mereka buktikannya, ini karena mereka menemukan hal-hal sebagai berikut ya. Label asetat dan MVA tidak atau sangat sedikit terinkorporasi pada karotenoid ya. Kalau karotenoid ini tetraterpen, jadi C40 ya, karotenoid ini. Jadi dia kemungkinan tidak lewat mevalonat, tidak lewat mevalonic acid. Lalu kemudian monoterpen juga susah gitu ya. Ya. Tapi ini terus terang aja kenyataannya bahwa walaupun apa namanya yang menggunakan mevalonat itu kalau tumbuhan itu sulit ya menguji biosintesisnya. Saya pernah mengalami, jadi kalau tanaman yang sudah tua itu cenderung menolak itu senyawa-senyawa yang diperoleh dari luar. Mungkin sistem selnya yang lebih protek terhadap senyawa yang dari luar. Jadi kita melakukannya hanya pada yang masih sangat muda. Jadi kalau kacang hijau, kecambah lah, kecambah itu masih mungkin, jadi pertahanannya belum. Ya. Lalu jadi di sini karotenoid, monoterpen, dan diterpen. Tapi terinkorporasi dengan baik pada sterol, triterpen, dan sesquiterpen. Jadi yang triterpen kan C-nya C30 ya. Sesquiterpen itu C-nya C15 ya. Jadi C15 C30 bisa. Tapi yang C10, C40 dan C20 berarti diterpen itu tidak. Berarti ada trennya seperti itu. Lalu juga terbukti bahwa mefenolid, ya ini inhibitor biosintesis kolesterol, itu menginhibisi biosintesis kolesterol tapi tidak untuk karotenoid dan produksi klorofil. Artinya bahwa kalau dia tidak melewati mevalonat, dia tidak terpengaruh oleh mefenolin. Tapi kalau lewat mevalonat terpengaruh gitu, mevalonatnya dihentikan atau diinhibisi. Jadi mefenolin ini spesifik untuk inhibitor pembentukan asam mepalonat, atau lebih tepatnya lagi kan asam mepalonat itu dibuat dari asetil-CoA, 3 buah asetil-CoA ya, yang akan terlihat nanti bahwa kalau dibuat langsung dari asetil-CoA lewat mepalonat itu mefenolin akan menginhibisi, karena menginhibisinya pada tahap awal dari biosintesis asam mepalonat. Lalu IPP berlabel, kalau kita bikin labelnya langsung dari isoprene pirofosfat, kita buat label, itu semuanya bisa gitu ya, yang mau yang monoterpen, diterpen, triterpen, semuanya bisa. Berarti kedua-duanya, baik lewat jalur MPA maupun lewat DXP, itu pasti lewat IPP. Ya. Nah, IPP inilah yang akan ini. Dan juga kita sekarang tahu bahwa dalam biosintesis kolesterol itu jalur mevalonat itu adalah jalur kunci, ya, bahwa dia
kalau diinhibisi setelah mevalonat itu kolesterolnya itu selalu terjadi gitu ya. Atau barangkali inhibitornya belum ketemu yang sangat poten seperti ketika mevalonatnya diinhibisi. Kira-kira begitu. Nah, jadi ini kita sudah lihat juga ya bagaimana label kalau kita menggunakan piruvat ya, karena piruvat itu kan pasti nanti akan jadi C2 juga gitu sebetulnya ya. Nah, tapi piruvat di sini tidak langsung seperti di dalam glikolisis. Kalau di glikolisis itu si asam piruvat akan berubah jadi asetil-CoA. Tapi di sini langsung direaksikan dengan glycerol 3 fosfat. Intinya adalah label di piruvat itu akan menghasilkan label di ini kalau kita lihat IPP ya, IPP dan DMAPP itu pada C berapa nih? Kalau ngitungnya dari yang OPP dulu berarti C1, C2, C3, C4 ya. C4-nya juga hanya satu ya. Jadi hanya satu tempat. Jadi perlu diingat-ingat ini ya, karena pelabelan itu kita akan mengikuti mana jalur mevalonat dan jalur DXP ya. Ini jalur DXP nih. Labelnya ada di situ kalau kita menggunakan piruvat ya. Nah, kalau asetat bagaimana? Asetat juga kemungkinan akan sama ya. Ya mungkin nggak sama karena mulai dari piruvat gitu ya, nggak melewat asetil-CoA. Jadi kalau artinya gini, kalau kita menggunakan label piruvat itu akan berlaku nanti baik DXP maupun mevalonat. Tapi kalau menggunakan label asetat, maka kemungkinan yang lewat DXP itu nggak akan ketahuan, gitu ya, atau nggak akan terbentuk senyawa ini, ya kira-kira gitu, ya. Walaupun memang ada di dalam biosintesis itu ada jalur terbalik, ya, namanya jalur anaplerotik, ya. Saya tulis. Anaplenya itu pakai gini aja, plerotik. Ya. Ini namanya anaplerotik itu jalur pengisian kembali. Ya. Nah, contohnya gini deh. Ya. Kalau dalam biosintesis kita, ya, kita kan glikolisis ya, menggunakan glukosa terus dijadikan ini. Lalu karena dalam perjalanannya banyak tuh belok ke sana dijadikan sesuatu, jalur belok ke sini dijadikan sesuatu, maka bisa terjadi bahwa jalur yang tengah-tengah itu jalur antara itu semuanya habis belok gitu sehingga ke bawahnya nggak kebagian. Nah, dalam keadaan begitu maka ternyata tubuh kita tuh punya respon. Bagaimana caranya membentuk senyawa yang kehabisan itu, ya, tidak lewat jalur yang normal tapi jalur yang jalur bypass namanya, ya. Jadi misalnya kalau kita kehabisan apa ya? Pos ya mungkin fosfoenol piruvat ya harus ada gambarnya, saya tuh detailnya tidak ada, tapi ada jalur di mana kita membuat enzim tertentu untuk melakukan reaksi yang biasanya tidak terjadi sehingga terbentuk senyawa antara itu sehingga ke bawahnya bisa terjadi. Sebab kalau tidak terjadi maka tentunya eh, jalur energi misalnya tidak terbentuk. Itu namanya jalur anaplerotik ya. Jadi jalur bypass. Nanti kalau saya tunjukkan ya. Saya punya sih, tapi malas carinya. Ya. Yang jelas sekarang kalau dari untuk DXP gitu ya, dan dimulai dengan piruvat yang kita label pada C3, ya, C3 ya, C1-nya kan karboksilat ya. C1 jadi C3, maka dia akan menghasilkan IPP itu yang labelnya ada di sini, di MAPP maupun IPP tempatnya di situ sama, ya, lewat jalur ini, kira-kira. Nanti
Kita lihat di sini, ya. Ini apa? Oh, ini mepalonat ya. Mepalonat kalau mau kita gunakan sebagai senyawa label, kita bisa menggunakan asam mepalonatnya terserah. Nanti kita bisa nyari atau bahkan bisa sintesis sendiri sebetulnya, tapi orang malas sintesis karena panjang lagi. Jadi orang biasanya sudah ada yang jual, mau label di BRAP di mana gitu ya. Misalnya label di sini berarti ini, kalau label di sini berarti C2 ya, C1-nya karboksilat, C2 karbon, C13 mepalonat. Atau pada tempat lainnya ada juga yang menggunakan C6, C1, 2, 3, 4, 5, C5 ya. Nah, tapi umumnya dijualnya kalau kita beli dalam kemasan, biasanya yang dijualnya dalam bentuk mepalonolakton, karena kita tahu bahwa kalau ada gugus OH dan gugus karboksila, ya, maka ketika kita biarkan, dia akan mengadakan siklisasi sendiri bentuk lakton. Di mana lakton ini kalau kena air dia akan pecah sendiri, terhidrolisis. Jadi balik lagi jadi mepalonat. Jadi yang mana saja bisa kita pilih, hasilnya akan sama. Karena mepalonat dirungan dari asetat, dapat juga digunakan label asetat. Ya, mau asetat, mau ini. Pokoknya kita harus tahu bahwa kalau label asetat, nanti di mana. Ya. Nanti kita lihat. Ya. Oke, itu ya nanti kita akan masuk pada soalnya. Sekarang kita lanjutkan aja dulu sesquiterpene. Berarti ini C-nya sesquiterpene C15 ya. 3 buah IPP bergabung. Monoterpen, sesquiterpen, diterpen. Nanti ada lagi sesterterpen 25 ya. Merupakan kelompok senyawa dengan bentuk struktur yang sangat beragam, dengan jumlah yang hampir tak terbatas. Kemarin kita lihat yang C10 saja itu bermacam-macam, itu ya, banyak. Makin banyak IPP-nya, maka kemungkinannya makin beragam lagi. Sampai sekarang mungkin sudah ribuan yang ditemukan, bahkan puluhan ribu. Kita masih memungkinkan terbentuk atau ketemu senyawa-senyawa yang lain, tetapi masih turunan IPP dan DMAPP gitu ya. Artinya lebih dari 50 rangka dasar. Nah, rangka dasarnya 50 gitu ya. Belum lagi nanti gugus-gugus yang terikat pada rangka itu ya. Telah dikenali. Masing-masing rangka tersebut diturunkan dari farnesil pirofosfat. Pokoknya banyak lah. Pada struktur terjadi akibat serokimia dari pembentukan cincin, pemutusan ikatan ya. Jadi bukan hanya bentuknya saja, tapi stereokimianya itu menghasilkan struktur yang baru atau punya sifat yang berbeda. Gitu. Mungkin ada R-nya, ada S-nya. Lalu migrasi gugus alkil atau hidrogen yang sangat beragam. Hal ini diakibatkan oleh konformasi enzim yang bertindak sebagai template yang memfasilitasi transformasinya. Maksudnya enzimnya mungkin membentuk celah yang berbeda sehingga nanti harusnya OH-nya di belakang. Ini karena bentuk enzimnya seperti ini maka OH-nya jadi di depan dan seterusnya gitu ya. Yang jelas pasti memang yang menentukan bentuk itu si enzimnya yang menyediakan cetakan bagi terbentuknya senyawa itu. Kita ambil contoh ini aja ya. Ini kita lihat dari ini farnesil pirofosfat ya. Maka kita lihat ada angka 1 dan angka 2 ini adalah kemungkinan dia kalau bergabungkan pertama kali reaksinya itu pasti OPP-nya lepas. OPP minusnya lepas gitu ya. Sehingga jadi positif C-nya. Dan C-nya pos kekurangan elektron di sini positif ini, maka di sebelahnya akan ada yang ikat rangkap yaitu rich elektron senyawa, maka si elektron yang mana, elektron di bawah atau elektron di bawah yang akan menyerang ke sana. Kalau elektron di atas menyerang ke sini, maka yang terjadi adalah seperti ini. Perhatikan ya, ini dimetilnya ini
ya di metilnya, saya pakai pulpen aja biar jelas. Perhatikan ini ya, gugus yang ini nih, nah ini ya. Perhatikan ini gugusnya. Ketika yang ini akan masuk ke sana, maka yang terjadi adalah bentuk seperti ini. Jadi meninggalkan gugus isopropil, ya. Yang dua, berarti elektron yang bagian bawah menyerang, dia akan menghasilkan bentuk yang seperti ini dan meninggalkan positif yang kebalikan, ya. Jadi di sini ini ada yang salah nggak ya? Ini salah nih, harusnya ini positifnya di sini nih positifnya. Ketika menyerang dia kan dia ditinggalkan ini ya. Jadi positifnya harusnya di sini nih. Jadi berbeda dengan ini. Mungkin ini begini ya, sama aja hasilnya seperti itu. Yang jelas bentuknya pun kita lihat berbeda kan ya. Ini cincin besar yang terdiri dari berapa ini? Hitung sendirilah cincinnya berapa. Yang atas kan bentuk dekalin ya, bentuk C10. Yang di bawah tambah lagi satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. C11. Satu di atas C10, bawah C11. Beda pertemuannya di situ. Ya. Sehingga menghasilkan misalnya germakron, yang bawah hasilnya humulein. Nah, itu dari pertemuan yang 1 dan 2 ini. Kalau ke bawah, bisa juga terjadi seperti ini, OPP-nya pindah dulu, gitu ya. Bisa saja pindah dulu atau bahkan OPP-nya lepas sehingga si di ujung yang dekat OPP itu jadi bermuatan positif. Ya. Jadi maksudnya, nah ini balik lagi. Jadi kursornya suka nggak ketemu. Nah ini, ya. Kalau ini lepas ya ini kan positif nih di sini ya. Ini dia tergantung melipatnya. Kalau ini kan apa ya? Ini trans ya dibandingkan sama. Kalau dia kedudukannya melipat ke sini, maka dia akan menghasilkan cincin sama seperti di bawah ini. Nah, dalam hal ini katanya melipatkan bentuk isomer yang lain yang paling mungkin adalah bahwa terjadi isomerisasi dulu, OPP-nya pindah ke sana. Ini kan bentuk alil ya. Ada ikatan lengkap, ada kalau OPP-nya saya kotakin dulu. Kalau OPP-nya hilang gitu ya, ini kan jadi alil nih. Satu ke sini ya. Ini positif, ini ikatan lengkapnya bisa pindah ke sini, positifnya akan di sini. Atau OPP-nya nempel di sini, ya. Yang dapat kemudian melanjutkan reaksi seperti yang terjadi di sini, OPP-nya lepas, ikatan pindah, menghasilkan bentuk seperti ini, ya, yang kemudian dilepas H+-nya menjadi senyawa bisa boleh. Dan karena ikatan lengkap di sini banyak, maka di sini juga bisa terjadi perbedaan. Ada yang menghasilkan segi 6, ada juga bisa menghasilkan 7 membering ya. Jadi elektronnya ya seperti yang 1,2, di sana juga bisa 1,2 kan. Jadi bisa bermacam-macam. Oleh karena itu ternyata memang kita temukan berbagai macam di alam, ya. Jadi bentuk-bentuk ini kita dari pemahaman kita melihat struktur seperti struktur akhirnya bisa boleh ini kemungkinan seperti apa. Nah, di situlah letak kimianya gitu ya. Letak kimianya itu bagaimana kita membayangkan dari produk yang ada itu mundur ke belakang menghasilkan senyawa sesquiterpene atau farnesil pirofosfat. Ya. Nah, jadi saya itu nggak usah lama-lama di situ karena makin banyak makin pusing gitu. Tapi kita lihat tuh ya kemungkinannya 1-2-nya itu tadi udah ya. Yang bawah ini, oh ini lain lagi nih bisa bolehnya sudah dilewat. Yang 2-nya di sini. Yang ke sana tadi menjadi senyawa yang baru ini karotol namanya, ya. Yang ke bawah yang 2 itu menghasilkan alpha copain. Ya. Sama-sama sebenarnya cincin 7, cuma pertemuannya berbeda. Ya.
Kalau ini sebetulnya sama-sama ini bisiklo apa trisiklo ya, mungkin kita sebut trisiklo yang kopain ini. Lalu dari yang ketiga katanya bisa juga itu menghasilkan senyawa yang seperti ini, ya. Ini bentuk yang nyebrang-nyebrang ke sini. Ini sebetulnya segi 4 ya. Ini jadi bisa kita tekuk ke sana, ke bawah, ke depan gini jadi segi 4. Segi 4 dan segi berapa itu ya? Banyak. Karyopilen. Karyopilen itu adalah senyawa mayoritas selain eugenol ya dalam cengkeh. Jadi kalau kita ambil minyak cengkeh, maka sekitar 80%-nya itu eugenol. 70-80% tergantung jenis cengkehnya, ya. Tapi kemudian yang keduanya itu karyopilen sekitar ya 15%. Nah, kalau kita jumlahkan tadi ada eugenol, ada karyopilen, itu berarti kalau 70 tambah 15, 85%. 15%-nya itu ternyata terdiri dari lebih dari 100 senyawa. Kita pernah tahun berapa ya? Saya itu kerjasama dengan Sampurna. Jadi setiap semester, setiap tahun kita mengirim 5 orang penelitian di sana ya, di mana, di dekat antara Malang itu namanya daerah apa saya lupa lagi, pokoknya di situ ya, di pabrik Cisamsu. Tapi kita nggak ngurusin rokoknya, tapi kita penelitian mengenai cengkehnya. Kebetulan kita dibiayai sama mereka untuk meneliti cengkehnya. Nah, jadi mahasiswa itu mengkoleksi ini, pokoknya menemukan senyawa-senyawa apa saja yang selain yang mayoritas itu, ya. Senyawa-senyawanya dan banyak yang kita hasilkan, ya. Kita tabulasi gitu ya, jadi banyak senyawa-senyawa yang mungkin akan bisa, kita harapannya sebetulnya waktu itu ingin tahu bahwa mengapa cengkeh itu walaupun sama-sama cengkeh itu rasanya beda-beda. Ada yang cengkeh Manado itu disebutnya apa sih, hot gitu ya, jadi ke Manado itu lebih panas. Lalu ada cengkeh mana lagi, Maluku apa bukan Maluku, ada cengkeh Bali ya, cengkeh Bali, pokoknya ada beberapa yang memberi karakter, ada yang manis katanya gitu. Manis itu ya bukan seperti gula, tapi kalau tercium tuh rasanya ada semu manisnya. Dan apakah itu disebabkan oleh senyawa-senyawa yang minor? Karena kalau yang majornya ya jumlahnya kira-kira sama, tapi yang minornya itu bisa beda-beda gitu, ada senyawa ini, senyawa ini. Ya. Saking banyaknya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini kita udahlah, ininya pokoknya semakin dari sini pasti kemungkinannya banyak lagi. Kita bayangkan bahwa senyawa ini masih mungkin menghasilkan senyawa-senyawa lain dari gugus ataupun yang ini ya. Karena begitu meninggalkan positif itu bisa nanti OH pun bisa masuk ke sana. Nah, sekarang kita lihat di sini ada soal yang saya berikan di sini. Katanya, dengan menggunakan prekursor 2,14C mefalonic acid (MVA) ya, dan 1,2,13C asetat, terbukti bahwa paniculite merupakan terpenoid terbentuk dari FVP via gamma bisabolen. Ya. Jadi ini berapa ini? Ini sesquiterpen ya. Walaupun sesquiterpen itu katanya sesquiterpen itu memang ini ya, jadi sama dari terpenoid. Kalau di terpennya yang lewat DXP. Nanti kamu bisa, mungkin saya beri tugas untuk mencari paper-papernya yang apakah yang lewat MVA atau yang lewat DXP. Dan kita lihat ya, di sini ada percobaan yang begini ya. Ingat lagi bahwa C13 itu untuk melabel ikatan ya. Sedangkan kalau C13
yang double label ya, C13 double label itu melabel ikatan, sedangkan yang mevalonatnya berarti cuma di label 1 untuk membuktikan apakah ini masuk ke dalam pembentukan ini. Ya. Jadi yang diberikan tanda titik merah berarti dia bekas mevalonat gitu ya. Kalau yang tebal-tebal itu adalah bekas asetat. Nah, di sini karena karena si IPP itu berasal dari 3 buah asetat ya. Jangan lupa itu 3 buah asetat. Jadi kalau 3 buah asetat dia akan jadi C6. Tapi asam mevalonat C-nya 6 tapi 1 2 3 enggak 5 harusnya 1 2 3 4 5. 1 buah karboksilat kan hilang ya. 1 2 3 4 5 6. 6 ya. Enggak berarti nggak ada yang enggak mevalonat karena kalau jadi IPP baru hilang gitu kan ya. Kalau jadi IPP baru hilang 1. Nah, sehingga kalau kita membayangkan si asetat itu nanti jadi mevalonat ya. Jadi lupakan dulu yang titik merahnya, saya akan gambarkan kira-kira labelnya akan ada di sini. Nih ya. Jadi tidak ada pemutusan. Ya. Ingat-ingat nih. Kita bedakan. Kalau di poliketida penyambungannya kan selalu berjejer terus, dia membentuk garis lurus ya. Tapi kalau di terpenoid dia si asetat itu akan menyerang C ini nih, C di sini asalnya 2 nih. Jadi asetoasetat itu kan di sini ada keton ya, ini keton. Jadi ada buah ini 2 waktu 4. Tambah lagi asetat, tapi asetatnya bukan nyambung di sini tapi nyambungnya di C di sini. Jadi ini adalah ikatan yang baru terbentuknya di sini ya. Nah, tapi ketika jadi IPP, si mevalonat itu kan dibuang 1 karboksilatnya, ya. Si ini karboksilatnya itu akan dibuang nih. Jadi IPP ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti apa? Kalau dari asetat yang double label, maka kita akan memperkirakan bahwa kalau ini dibuang, ininya tetap utuh, ya double labelnya itu tetap utuh di sini akan ada 2 ya, tapi ini akan hilang yang tebalnya paling-paling labelnya tinggal sendirian. Tapi kalau kita lihat NMR kan lihat NMR itu yang koplingnya, ini tidak akan memberikan kopling, ya. Maka yang kita lihat seperti ini, ya. Jadi yang ini bisa dari mevalonat, tapi bisa juga dari asetat yang kepotong. Berarti kalau begitu maka kita bisa tandai labelnya. Biasanya yang paling mudah untuk menerka-nerka mana komponen IPP-nya, ya kita lihat seperti yang saya tandai tadi. Berarti IPP-nya 1 ini ya. Nih, ini IPP C5. Bisa kita tebelin semua gitu kan ya. Lalu satu lagi tentu saja ini. Ya. Dan satu Pergerakan lagi. kursornya di saya nggak kelihatan ya Pak. Apanya? Gerakan kursornya Pak. Di Oh, Mbak nggak Biska kelihatan. kelihatan nggak ya Mbak? Coba Oh udah Pak. kelihatan nggak? Hah? Tandanya udah Pak. Sekarang tanda merahnya udah. Udah. Jadi lambat aja datangnya Iya. dulu ya. Maaf Datangnya. Pak. Oke, sekarang udah kelihatan kan ya. Jadi ya kita bisa lingkari begini, tapi biasanya kalau dilingkari gini pusing. Kalau kita gambar sendiri mah kita tebelin aja 5 atom C-nya, dan selalu tiap 5 atom C itu akan ada yang tidak kita tebali, itu tempat persambungannya. Atau di sini kan ada bagian yang tidak dilingkari, di sini tidak dilingkari gitu kan. Ini tidak dilingkari, ya. Ini juga tidak dilingkari. Ini tempat pertemuannya.
Nah, jadi kalau kita sudah bisa melihat sambungan-sambungannya, maka kita juga tentu dengan mudah dapat memperkirakan kira-kira bagaimana sintesisnya. Ya, ada jawabannya nggak di sini? Oh, ini saya sengaja masukkan hanya untuk melihat asetatnya ya. Asetatnya itu kan mefalonat itu akan melepaskan CO2 di sini. Jadi di sini tinggal 5 gitu ya. Ini biasanya. Ini juga sama ya. Ini jadi kalau dia mefalonat ya kira-kira bekasnya di sini. Ya. Kalau dia asetat kira-kira bekasnya di sini ya seperti yang barusan. Jadi ini sebagai penuntun kita. Intinya sebenarnya ini hanya patokan saja. Yang intinya adalah yang tadi yang saya lingkari. Ini loh asetatnya gitu sehingga kita bisa menandai oh mulainya dari sini nyambung ke sini baru nyambung ke sini terus ada ikatan yang baru terbentuk ya sehingga yang kita lihat adalah seperti ini ya. Ini saya isi dengan tahap demi tahapnya enggak singkatnya aja ya. Nanti kita dalam latihan kita akan lihat ya. Tapi kan dari sini pun sebetulnya sudah terbayangkan ya bahwa tentu yang pertama itu karena OPP itu misalnya kalau di sini ya saya cari ya. Mana nah, OPP-nya kan di sini nih, tingkatnya berarti di sini. Nah, sehingga terjadi pertemuannya antara C ini dengan C di sini. Ya, tidak mulai misalnya menjadi ini kan menjadi monoterpen dulu, jadi C10 dulu, C10 nyambung lagi, selalu head to tail, ya. Jadi yang dimetilnya pasti akan bergabung dengan yang bekas OPP. Baru nanti belakangan terjadi reaksi selanjutnya yang menunjukkan terjadinya sama seperti tadi. Kalau dari sesuai terpen ya, yang jadi C15 mulailah terbentuk ikatan-ikatan yang karena pasti di yang terakhirnya sebelum jadi produk akhir ya di mana sih cursornya sebelum jadi produk akhir kan ini mula-mulanya belum ada mula-mulanya 3 dulu tapi di sini masih dalam bentuk OPP. Nah, baru nanti OPP-nya lepas, ini terjadi begini dan pelepasan H dan lain-lain seperti yang tadi, ya. Dan akhirnya dielaborasi dengan proses oksidasi, ya, yang kita bayangkan bahwa gugus, misalnya gimana? Gugus ini menjadi karboksilat, COOH gitu ya, karena ini lakton. Berarti kalau dia ingin menjadi lakton, ininya pasti oksidasi dengan jadi OH. Ya. Lalu di sini ada oksidasi lagi. Jadi tidak seperti poliketida, OH-OH-nya kalau di poliketida itu kadang-kadang bekas keton direduksi jadi OH. Kalau di sini karena hanya isoprennya hanya ada OPP dan OPP-nya lepas berarti nggak ada O lagi, maka memerlukan modifikasi seperti oksidasi yang akan menyerang sesuai dengan produknya. Di sini jadi OH, sini jadi OH gitu kan ya. Lalu di sini akan mengalami oksidasi epoksida ya. Kalau dalam organik kan ikatan lengkap untuk jadi epoksida biasanya butuh peroksida ya. Nah, di sini pun sama peroksida tapi peroksidanya lewat misalnya fenol oksidase dan lain-lain makhluk hidup ya. Tapi yang jelas makhluk hidup pun mampu membuat peroksida yang berarti berasal dari ada hidrogen peroksida atau peroksida yang lain ya pokoknya dia akan mengambil satu buah O untuk menjadi epoksida. Nanti kita coba di dalam latihan.
Nah, di sini yang saya ingin tunjukkan ada yang asiklik katanya. Asiklik itu berarti kalau yang tadi kan lingkar-lingkar semua ya. Lingkar, mungkin kita sebut yang ini alisiklik, ada alifatiknya, ada sikliknya. Tapi umumnya bentuk siklik, tapi ternyata ditemukan beberapa yang membentuknya tidak seperti yang lain gitu ya. Jadi ya mungkin hanya oksidasi, jadi tidak ada penyambungan ujung dengan ujung ditemukan ya. Dan mungkin ini kita nggak akan bahas biosintesisnya karena mungkin lebih mudah ini sih. Yang jelas tadi ya kalau sudah terbentuk tri IPP gitu ya, akses terpen, nanti ada oksidasi-oksidasi yang menghasilkan senyawa ini. Tapi yang jelas ini ditemukan di alam, ada ipomeron, ada frilingin, ada dovanon, itu alexin. Kalau masalah ini punya khasiat tertentu, maka dia seracun atau apa. Tapi kebanyakan dari seskoterpen ini yang asiklik ya, punya cincin furan, katanya seperti ini. Semuanya ini cincin furan, ada furannya. Seingat saya bentuk yang ada furannya itu juga beracun, seingat saya. Ya. Misalnya ada, pernah dengar nggak? Kalian ini mungkin zamannya udah ke sini ya. Kalau zaman saya dulu itu orang mengambil ikan di sungai menggunakan sejenis tumbuhan, ya. Saya lupa lagi namanya apa dan mungkin tiap daerah namanya beda-beda. Yang jelas dia cari daunnya, lalu tinggal dikocok-kocok aja di tempat-tempat tertentu di sungai, ya. Dihancurkan gitu, dihancur, dibubukin, dikocok-kocok di supaya nggak berapa lama kemudian sepanjang aliran itu ikan pada ngambang gitu ya, pada gelepar-gelepar tinggal naik, tinggal ngambil aja. Tapi ini sekarang dilarang kan meracun ikan, apalagi pakai bahan kimia, karena pasti yang bayinya lebih cepat lagi matinya, sehingga lama-lama punah ikan. Nah ini lewatin dulu ya. Ini banyak contohnya, tapi nanti di kelas saja yang begini. Kita pindah sekarang ke, biar hari ini saya ingin selesaikan terpenoid ya. Mana tadi? Jadi saya stop dulu ini, ganti ke sudah kelihatan ya, minggu ke-7 katanya. Ya. Ini diterpen, jadi C-nya 20 ya. Jadi udah pasti ini kalau C-nya makin banyak maka kemungkinannya juga akan banyak. Namanya itu GGPP, geranil pirofosfat, dan isomernya geranil linalil ya. Ini kedudukannya cuma apa namanya? Ini ini kalau kita lihat ini ikatan rangkapnya itu trans ya. Ini pokoknya bentuknya gini lah. Saya susah kalau udah pindah soalnya jadi begini GLVV. Pokoknya ini bisa berputar bebas di sini. Sini kan dikata lengkap nggak bisa berputar bebas. Di sini karena OPP-nya sudah pindah, dia si etenanya, si alkena di sini bisa berputar bebas. Jadi ini saya cek secara cepat aja ya. Ada asikliknya, karena asikliknya pasti kalau yang lurus-lurus begini, yang tidak membentuk cincin, itu asiklik ya. Pitol, tentunya namanya. Kalau nanti dibiarkan di di bumi, itu mengalami proses reduksi, dia akan menjadi pitan, dan ini jadi apa namanya, marker ya. Saya nggak tahu marker apa, yang jelas marker untuk minyak bumi biasanya.
Ditemukan pada sedimen di danau atau sungai dan digunakan sebagai marker untuk menentukan usia sedimen. Jadi kalau dia berubah jadi yang ikatan tunggal semua, ini usia selama berapa lama begitu barangkali yang jadi markernya. Jelas usia sedimen. Nah, kita lihat di sini pembentukan rangkanya, ya. Siklisasi stereospesifik dari geranil, jadi ada dua geranil nih, ya. Geranil, dan analognya menghasilkan berbagai macam rangka diterpen. C15 saja udah banyak, apalagi C20 nih. Pasti kombinasinya lebih banyak lagi. Dua mode siklisasi dapat terjadi yang menghasilkan konfigurasi 5 alfa 10 beta atau 5 beta 10 alfa. Kenapa ada angka 5 dan 10? Tentu saja kita harus lihat strukturnya. Ya, ya di sini. Ya, perhatikan karena di sini bahwa penyambungan itu akan terjadi sebenarnya ini alamiah, ya. Kedudukan yang melipat seperti ini dia dapat menyebabkan terjadinya perpindahan. Satu menyerang ke sana, dia akan menghasilkan perpindahan elektron. Elektronnya yang pindah itu akan mampu menyerang yang lainnya. Ya. Yang sebenarnya ini trigger dengan penambahan asam. Atau dengan asam, si elektronnya akan menyerang H+, tentunya yang ditinggalkan jadi positif, karena positif itu akan diserang oleh elektron rich yang lain. Ya. Menghasilkan begini, perhatikan di sini, ya, yang namanya alfa dan beta itu dalam bentuk begini sebetulnya yang beta itu yang gugusnya ke depan. Jadi yang 5 ini, ya, 5 ini kan kalau kita membayangkan secara 3 dimensi ini ke depan, ya, ini yang kita sebut beta. Kalau ini kan ini ke belakang kan, nggak mungkin dia ke depan kebelit nanti dia ke belakang, ini disebut alfa. Jadi alfa ke belakang, beta ke depan, ya. Kalau di dalam karbohidrat mungkin juga sama gitu ya. Tapi dalam karbohidrat kita melihatnya misalnya apa? Kalau ada gambar aja di sini ya. Ini misalnya glukosa lah. Saya nggak gambarkan semuanya, cuman CH2OH. Ini kan OH di sini, ya, bisa begini, bisa juga OH-nya ke bawah, gitu ya. Yang beta itu yang ekuatorial, yang alfa itu yang aksial, ya. Nah, itu pengertiannya sama atau tidak, tapi ya untuk sementara kita anggap aja bahwa di dalam karbohidrat yang alfa itu yang ke bawah, yang aksial, yang ekuatorial itu yang beta. Tapi kalau di sini, kalau kita perhatikan juga ini bisa ekuatorial ya, tapi karena ini menyangkut bentuk yang berlawanan, bisa ke depan dua-duanya, bisa ke belakang dua-duanya, maka di sini kita lihat yang apa ini? Ini pasti saling berlawanan karena ini nyambungnya kan nggak mungkin nyambung dari satu muka, ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan dianggap ini berjejer ke belakang gitu sehingga menyerangnya dari belakang ke depan, maka yang satu gugus yang ini ke depan, yang ini ke depan, yang ini ke belakang, ya. Sehingga kalau kita anggap ini trans, ya. Masih ingat bahwa kalau kita punya senyawa begini ya, ini kira-kira sama, ya. Dua buah C6 bergabung menjadi satu. Ini namanya dekalin. Ya, C-nya 10 dekalin. Nah, ini bisa H-nya, kan H-nya ada dua di sini, ada H di sini. Ini bisa ke depan dua-duanya atau ke belakang dua-duanya. Maka ini pertemuannya cis ada cincinnya. Cincinnya berarti kalau ini H-nya ke atas, maka cincinnya pasti ke belakang. Maka kalau kita lihat seperti kupu-kupu.
Itu ya. Nah, gimana sih gambarnya? Pokoknya dia melipat lah seperti kupu-kupu ke bawah. Dan kalau trans, maka dia akan bisa juga kalau trans itu gambarnya gimana ya? Kalau saya buat yang satu lagi, gimana tempatnya? Tempatnya di atas saja. Kalau saya gambarkan yang begini, satu lagi, tapi yang sana misalnya gini, H, yang H gini, ya, maka gambar tiga dimensinya seperti apa? Mungkin gambarnya eh, ini begini, jelek banget sih, ulang lagi ya. Hmm, ini begini mungkin ya. Ini ke atas. Oh, ini juga ke atas juga. Salah gambarnya. Nanti aja lah. Pokoknya akan ada ini, ya. Nanti bentuknya akan tertentu tiga dimensinya. Nah, yang ini kan gimana nih gambarnya? Kalau saya gambarkan tiga dimensi yang begini ya seperti ini. Ini berarti yang trans, ya. Yang tadi yang saya gambar terakhir itu cis. Yang jelas akan menghasilkan dari stereokimia saja. Ini bisa terjadi begini, 5 beta 10 alfa atau 5 alfa 10 beta. Ya. Jadi ini cuma bolak-balik aja. Ya. Dan untuk misalnya 5 alfa 10 alfa rasanya tidak mungkin karena pasti cincinnya akan numpuk di depan, ya. Tidak mungkin. Tapi dari sini saja sudah dua kemungkinan pembentukan cincinnya, dan ini karena masih positif, masih mungkin dilanjutkan jadi bermacam-macam diterpin. Nah, kita lihat tuh. Ya. Nggak usah lama-lama lihatnya pusing. Jadi ini yang jelas, ini dengan C-nya ini, maka kemungkinannya terjadi pertemuan-pertemuan antara yang elektron rich, ya, perpindahan elektron menghasilkan bentuk-bentuk yang seperti ini. Nanti aja kalau kalau lagi santai kita liatin perlahan-lahan, ya. Yang jelas masih mungkin terjadi senyawa-senyawa yang seperti ini. Ada sembrin, ya. Tadi apa? Ada taksin, ya. Masih sama juga di sini taksinin, ya. Tambahan lagi. Masih banyak senyawa-senyawa yang mungkin terbentuk. Nggak dikasih nama semua. Filoda. Nah, banyak lah pokoknya, ya. Tuh. Asam abietat, ada yang jadi karboksilat, ada virusenol, sepintas-pintas saja. Ya. Nah, yang terakhir ini adalah triterpen dan steroid. Nah, ini barangkali karena ini menyangkut steroid itu senyawa kolesterol dalam tubuh kita yang pada akhirnya akan jadi hormon dan lain-lain, maka mungkin kita lebih tertarik, dan ini tidak terlalu bermacam-macam jenisnya, ya. Tetapi molekulnya besar dan ada perbedaan nanti bahwa dia tidak menjadi C30 tapi menjadi C27. Ada 3 buah C yang dibuang, ya. Nah, ini ternyata bukan hanya pada manusia saja, pada tumbuhan pun ada bukan kolesterol namanya, tapi ada stigmasterol, beta sitosterol yang mirip-mirip seperti kolesterol, tapi fungsinya mungkin berbeda. Buat kita kan kolesterol itu bahan baku untuk dijadikan apa, hormon-hormon, hormon wanita, hormon laki-laki, hormon kehamilan, ya. Makanya kolesterol kita sebut sebagai seks hormon, ya, pada mamalia. Lalu jadi vitamin D, umumnya senyawa vital pada hewan. Jadi kalau begitu maka si kolesterol itu tidak bisa kita golongkan sebagai metabolit sekunder. Karena kalau metabolit sekunder kan harusnya tidak punya peran khusus gitu, ya. Dia tidak vital, walaupun mungkin vitalnya itu intinya ada
Kalau tidak ada itu tidak menyebabkan kematian. Ya. Kita juga mungkin ya, mungkin nggak sih? Kalau enggak, pasti kita nggak akan hidup. Karena kalau nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan, jadi apa? Ya. Karena alasan ini, maka beberapa senyawa dari kelompok ini digolongkan sebagai metabolit primer. Ya. Yang dapat digolongkan ke dalam metabolit primer antara lain testosteron, estradiol, ergosterol, asam amfedu, vitamin D, dan lain-lain. Ya. Ini metabolit yang kita kenal, dibutuhkan. Ya. Sedangkan yang metabolit sekundernya beta sitosterol, sigma sero, fitosterol, ya. Ini ada yang terdapat pada tumbuhan yang pada dasarnya kita belum tahu itu fungsinya apa, ya. Di samping mungkin penguat dinding sel, karena kolesterol dalam tubuh kita juga dia karena bentuknya rigid, dia akan menjadi penguat dinding sel. Kalau saya kebayang, kalau kita sel itu kan bayangannya bulat gitu ya, walaupun bulatnya mungkin tidak bulat seperti bola, bulat lonjong, bulat apa, tapi kalau dia hanya terdiri dari lemak saja, maka itu seperti balon isi air, dia akan berubah-ubah, gitu ya, tekan ke sana berubah. Padahal sel itu harus tetap rigid. Ya. Itu ternyata di dalam dinding sel itu selalu terselip senyawa-senyawa yang steroid, yang C-nya 4, ya. Bukan C-nya 4, C-nya cincinnya 4, ya. Ada 2 buah cincin 6, ada 1 buah cincin 5, ada lagi cincin yang 6 dan 5 gitu ya. 3 buah cincin 6 dan 1 buah cincin 5. Makanya kita fitosterol, karena fitonya kan dari tumbuhan, fitos ya, fitosterol. Nah, biosintesis ini dari mana katanya? Ternyata triterpen terbentuk dari squalene. Squalene adalah yang menyakitkan, ya, menyakitkan squalene. Tapi squalene dalam tubuh kita nggak sebut menyakitkan, maksudnya squalene aja. Tapi umumnya kalau kita mengkonsumsi squalene itu dari minyak ikan. Untuk mengkonsumsi minyak ikan, kita mengkonsumsi squalene. Squalene adalah senyawa hidrokarbon yang dibentuk melalui penggabungan 2 molekul farnesil pirofosfat. Ya. Penggabungan terjadi dengan cara yang tidak biasa, yaitu kalau biasa itu head to tail, ini head to head. Struktur polisiklik terdiri dari squalene dapat dirasionalisasi melalui pemahaman bagaimana squalene dapat melipat sedemikian rupa pada permukaan enzim sehingga kebutuhan stereoelektronik untuk siklisasi dapat dipenuhi. Apa sih ngomongin apa? Kita lihat nanti. Ya, siklisasi diinisiasi dengan pembukaan cincin squalene monoepoksida dengan katalisis asam. Ya. Itu, jadi nanti jadi senyawanya. Kita lihat dulu ininya, ya. Ini IPP-nya. Nah, jadi kan biasanya head to tail, jadi ini yang ada OPP-nya, OPP-nya pindah atau lepas, dia jadi positif, dia akan bergabung dengan DMAPP atau dengan IPP ya. Ini nanti di sini ada ikatan lengkapnya pindah sehingga dia menyerang. Tapi di sini ternyata karena sudah panjang, ketemunya ini dan ini, kepala dengan kepala. Bagaimana rasionalisasinya? Ini kepala dengan kepala kan sebetulnya seperti positif dengan positif, atau kalau OPP-nya negatif dengan negatif, ya. Begini, jadi positif dengan positif. Bagaimana gabungnya? Nah, lalu ya kalau kimia kan dicocok-cocokin. Kita lihat di mana ya gabungan nanti dulu. Ini ternyata nggak ada ya. Mungkin di depan. Oh, di sini. Nah, ya. Jadi di sini si OVP-nya lepas gitu, jadi positif, tapi karena ada ikatan rangkap di sebelumnya, ini bentuk alil gitu ya. Bentuk alil, jadi ikatan rangkapnya bisa geser-geser. Kalau positifnya di sini berarti ikatan rangkapnya di sini. Kalau ikatan rangkapnya pindah, maka positifnya ada di tempat satu lagi. Nah, barulah di sini terjadi begini. OPP-nya masih dipertahankan, tapi ikatan rangkapnya
bisa menyerang ini akibat diserang oleh enzim. Jadi begini, ya, dan seterusnya, yang membentuk segitiga dulu, kemudian pecah menjadi segi empat, karena pasti ring strand ya. Jadi ini pindah ke sana jadi segi empat, baru kemudian pecah. Ini sudah dibuktikan dengan senyawa berlabel. Kita mundur lagi ke sini. Nah, kalau dulu waktu saya sekolah, saya kan jadi asisten, ya, jadi teaching assistant, TA, ya, asisten anak S1. Ini percobaan begini ini dilakukan di lab, ya. Kita dari squalene, lalu dilakukan oksidasi jadi epoksida pakai enzim, ya, oksidasi pakai peroksidase kalau nggak salah, sehingga jadi epoksida begini, ya. Nah, kalau sudah jadi epoksida begini, bagaimana supaya jadi tercindit? Ketika kita tambahkan asam, ya, kira-kira nanti kalau tambahkan H+, dia akan nempel di sini. Dan tentunya ini jadi O-nya jadi tangannya 3, kan? Nah, pasti ini akan terbuka. Jadi seperti ini, OH-nya jadi positifnya di sini. Begitu terbentuk positif di sini, ya, ini maka dia akan mulai men-trigger terjadinya reaksi berantai. Ikatan hangat ini pindah ke sini, menghasilkan bentuk yang seperti ini. Dan ketika ditinggalkan, ini kan positif. Positif di sini, ya. Walaupun gambarnya kelihatannya besar, jauh itu, padahal ini sebetulnya dekat, ya. Ini ngelipatnya susah gambarnya barangkali, jadi sebetulnya dekat. Dan positif ini akan diserang oleh elektron ini, ya, ke sini menghasilkan bentuk begini, segi 6 lagi. Lalu ini seterusnya, sehingga ini ada reaksi yang spontan, gitu ya. Jadi tidak dikontrol oleh enzim, ya. Spontan terjadi seperti ini, menghasilkan bentuk yang seperti ini. Ini siapa nih? Nah, ya. Jadi ikatan jadi lanosterol itu jadi ini terjadi otomatis, gitu ya. Tinggal ke sononya memang butuh enzim. Jadi kita kalau pakai percobaan praktek, kita akan mendapatkan senyawa seperti yang kita lihat begini. Kita bisa analisa, gitu ya. Biasanya cukup dibandingkan dengan TLC saja, oh senyawanya lanosterolnya ada standarnya, kemudian si kolesterol yang si tadi yang sekualen yang diinisiasi itu, kemudian kita bandingkan yang sudah ditambahkan peroksida dan asam, dan ini produknya bagaimana berubah. Jadi ini alamiahnya sebetulnya bukan enzim, ya, jadi bisa terjadi dengan sendirinya. Nah, yang dibutuhkan di dalam tubuh kita ini masih C-nya C30, ya. Kalau kita hitung semuanya 30, ya. Bentuk segi ini tuh bentuk segi 6 yang 3 itu kan kita sebut penantren, ya. Penantren kalau ada ikat rangkapnya. Makanya kalau bentuk seroid itu namanya siklopentano, ya. Ini siklopentano itu ini apa, segi 5 ini perhidropenantren. Jadi penantren itu aromatik, kalau ketambahan hidrogen berarti kelebihan perhidropenantren. Siklopentano perhidropenantren, bentuk yang seperti ini, ya. Baru ada sisanya seperti ini. Nah, ini ada modifikasi lebih lanjut kalau mau jadi kolesterol, ya. Mana ini? Ininya biasanya dioksidasi, ya, lalu dibuang, di dekarboksilasi. Ini dioksidasi kan nanti oleh enzim tentu saja jadi karboksilat, selalu karboksilat, dekarboksilasi. Kemudian ada perpindahan, ya. Jadi selama dia siklisasi, ternyata terjadi perpindahan atom hidrida, ya, ikatan
ini pindah ke sini, karena ini didesak pindah ke sini, ini pindah ke sana, sehingga gugus metilnya tidak sama seperti yang sebelumnya, ya. Sehingga terjadi begini, baru nanti dioksidasi menghasilkan senyawa kolesterol yang tentu saja berbeda dengan nanosterol. Kolesterol inilah yang kemudian jadi bahan baku untuk pembentukan hormon-hormon kita, ya, hormon yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, yang kemudian ya kan hormon-hormon itu misalnya pada masa penebalan dinding rahim, ya, dalam persiapan janin, ya, yang kalau dalam tiap bulannya akan terjadi penebalan begini, yang kalau tidak dibuahi dia akan rontok sendiri menjadi menstruasi, ya. Tapi hasil modifikasi dari kolesterol itu jadi estradiol, jadi estrogen dan lain-lain. Nah, seperti ini. Jadi kalau kolesterol jadi kolesterol, tapi itu menjadi bile salt itu empedu, ya. Jadi sel membran ini, kalau sel membran si kolesterolnya dipakai untuk tadi ya, supaya dia menjadi rincit, menjadi kaku dinding selnya, ya. Lalu jadi vitamin B, kortisol, aldosteron, testosteron, estradiol, ya. Di samping itu juga si kolesterolnya sendiri itu seringkali menjadi makin mempertebal dinding sel membran, ya. Dalam hal ini kalau jumlahnya cukup, maka dia akan membuat sel kita baik. Kalau berlebihan akan membuat sel kita makin kaku sehingga elastisitasnya berkurang. Kita bayangkan bahwa arteri kita, ya, dinding pembuluh darah lah, ya. Pembuluh darah itu kan ada saat-saatnya di mana darah kita dipompakan dengan cukup cepat. Misalnya ketika kita membutuhkan oksigen yang tinggi berolahraga, maka jantung akan memompa darah lebih cepat untuk mengisi energi pada otot-otot kita, mengisi sumber energinya lah, karena nanti justru energinya dihasilkan di dalam otot, dibawa oleh darah, ya. Nah, sehingga pembuluh darah kita ada kalanya menyempit, ada kalanya membesar. Tapi kalau sudah mulai ditempeli oleh kolesterol yang kita kenal dengan LDL, jadi kolesterolnya sudah jadi bergabung dengan protein, ya, makanya disebut lipoprotein. Gugus OH pada kolesterol itu berikatan dengan protein supaya dia cenderung larut, ya. Tapi kalau masih si lipidnya atau si kolesterolnya masih besar dibandingkan proteinnya, maka kelarutannya juga terbatas. Disitulah yang dapat menyebabkan menempel pada dinding, dan semakin banyak, semakin kaku dinding pembuluh darah kita, yang menyebabkan pertama-tama susah kembang kempisnya, ya, gitu ya, melarnya atau mengempisnya, lama-lama justru menumpuk di sana akan menghambat darahnya sendiri, bukan hanya memperkeras pembuluh darah, dia akan, sehingga kita mengenal ada arteriosklerosis, ya, yaitu penebalan dinding ini menjadi kaku dan akhirnya terjadi penyumbatan. Jadi kolesterol itu dimusuhi, dan tapi ya ini perlu kan, gitu ya, kita sebagai manusia, jenis kelamin ditentukan oleh jumlah testosteron dan estradiol, ya kan. Sekarang sudah jam berapa ini, ya? Kita lagi. Tadi udah sekualen, ya. Nah, ini juga nanti aja, ya. Ini jawabannya ada di sini. Kita bisa, kamu pelajari sendirilah kayak gini, ya. Ini tanpa harus dijelaskan, kita akan lihat bahwa bagaimana. Cuma di sini barangkali yang perlu diinikan adalah ini nih,
labelnya itu sebetulnya kebanyakan gitu ya. Kenapa dikatakan ini? Karena jadi ternyata seharusnya label itu di satu tempat, tapi karena dia di sini bentuk ini kan ikatan akatnya bisa pindah-pindah ya. Pindah ke sini ini jadi OH, ini jadi keton. Jadi ini bolak-balik, ini bisa berputar bebas di sini, ini bisa berputar bebas juga menjadikan ini keton dan OH-nya bisa pindah-pindah. Di samping itu cincinnya juga bisa pindah-pindah, menyebabkan kalau ada label di satu dan tidak ada label di sini, kita tidak bisa membedakannya lagi. Atau secara kimia ini C di sini dan C ini identik, maka labelnya akan seolah-olah terbagi dua, ya, karena kita nanti C-nya cuma satu, ini satu aja. Jadi puncaknya NMR-nya baik C-nya cuma seolah-olah seperti satu. Ya, cuma tingginya tinggi gitu. Jadi identik, yang menyebabkan labelnya seperti per dua. Kira-kira begitu. Ya, setengah-setengah. Nanti bisa dilihat dulu, nanti kita di kelas lah kita diskusikan lagi. Ya. Nah, itu ya yang terpenoid. Ada yang mau tanya nggak? Susah juga nanya ya kalau online begini. Makanya saya nggak suka online, tapi karena disuruhnya online dan kita pernah bolos kemarin, ya, maka saya nggak berani lagi bolos, nanti kurang. Jadi kalau nggak ada lagi yang nanya, benar ya? Kalau tidak ada, maka Belum, Pak. apa? Belum, Pak. Nanti sambil Belum ya? belajar lagi dulu. Tidak ada lah, gitu ya. Baik, kalau gitu saya tutup aja sampai di sini, ya. Karena hari Jumat ini saya selalu harus ini harus itu gitu ya, apalagi di rumah mandi dulu dan setelahnya, belum mandi dari pagi. Oke, mana ini ya, ya. Jadi oh, Bu Titi sudah ada rupanya. Yang kondangan tuh Bu Iya, Titi apa Pak. Bu Titi ya tadi kondangan tuh ya. Kondangan, Pak. Anak. Bu Titi masih di Pekalongan. Iya, Pak. Masih Pak. Insya Allah besok Sabtu ke Depoknya, Pak. Nggak takut ini naik kereta apa naik ke ini mobil bus atau kendaraan? Iya, Pak. Kendaraan kayaknya, Pak. Ya, jadi siap-siap macet tuh ya. Pasti besok tuh yang banyak. Kalau naik kereta malah lebih aman. Oh iya, Pak. Nggak kebagian tiket kereta. Susahnya gitu ya, emang harus jauh-jauh hari sih kelihatan. Oke, Izin nggak ada. Pak, Hah? untuk PPT di Oh itunya PPT-nya. Ya, PPT-nya Ya. nanti akan saya kirim ke WA ya. Yang Baik. pokoknya yang terpenoid aja lah. Semuanya. Jadi 5, 6, 7 kali ada. Ada 3 kalau nggak salah. Nanti saya kirim. Ya. Baik, Pak. Ya, terima Baik ya. kasih Pak. Baik Terima ya. kasih. Ya sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Ya. Mohon maaf Mohon kalau ada batin ya, salah-salah Pak. kata gitu kan ya. Ini saya mohon maafnya beneran nih, bukan basa-basi ya. Oke ya, jadi kalau gitu Maaf kita lahir bubar saja. Batin ya, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Ya.